Yang ini menjauhi pantai tidak mungkin kita lakukan karena lahan kita terbatas. Sahabat TV Bekas, Wulandoni, selatan Pulau Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini sebuah kecamatan dengan sebagian penduduk tinggal di pesisir pantai, langsung menghadap Laut Sawu yang terbentang luas di selatan. Ini sebagian panorama Laut Wulandoni. Lautnya selalu menghadiahkan banyak hasil ikan bagi penduduknya. Ikan-ikan yang enak dan beraneka jenis. Dua pasar barter yakni Wulandoni dan Lewaraja ramai dikunjungi tiap pekan. Ada pertukaran hasil kebun dan hasil laut. Namun penduduk, pengunjung, serta pasarnya sendiri tidak aman dari gelombang pasang. Laut tenang ini hanya sesaat. Pada musimnya ia akan sangat garang. Gelombang pasangnya tinggi dan merusak. Bebatuan besar menjadi pengisi pantai sepanjang kurang lebih 10 km. Hasil ikan melimpah namun alat tangkap sering jadi korban. Warga berulang kali membangun talut, namun selalu saja rusak diterjang. 2022 mengakibatkan talut menahan abrasi pantai Pata dan Datu. Ini diperkirakan kurang lebih sekitar 200 meter. Talut pantainya hancur dan jatuh. Ketahui bersama bahwa talut ini dibangun menggunakan dana desa tahun 2016 dan 2017. Mungkin perlu dukungan mitigasi yang lebih besar alias hard structure. Bahwa tipologi desa pantai kita ini itu bebatuan, ada sedikit pasir, tapi ada yang batuan-batuan keras, ya. Itu yang tidak bisa dihantam oleh ombak atau bisa dilewati, tidak bisa overtoppingnya tidak bisa lewati. Tetapi ada desa juga yang rentan. Kita hitung, kita mulai lihat dari mana? Dari Wulandoni, Pantai Harapan, Atakira sedikit, kemudian Lewaraja. Itu panjang total pantainya itu hampir kurang lebih mendekati 10 kilo. Nah sekarang kita dengan kondisi ancaman cuaca atau iklim model begini, ini kan perubahan iklim yang luar biasa. Apa yang mesti kita lakukan? Pemerintah lakukan. Yang pertama itu kita membangun hard structure. Yang kedua soft structure. Yang ketiga tindakan adaptif. Misalnya membangun rumah panggung, atau yang berikut retreat, berarti membangun bukan membangun rumah itu, membangun mundur ke atas. Jadi menjauhi pantai. Nah, yang ini menjauhi pantai tidak mungkin kita lakukan karena lahan kita terbatas. Sementara warga masyarakat ini mereka menyandarkan kehidupan mereka di laut. Karena itu, tindakan yang paling mungkin kita lakukan adalah tindakan hard structure. Tidak bisa soft karena soft itu cocok di daerah pantai utara. Kita selatan tidak bisa. Soft structure misalnya kita menanam bakau, tanam-tanaman cemara pantai, waru dan sebagainya. Di daerah selatan tidak bisa kita lakukan. Maka salah satu tindakan adalah dengan hard structure, membangun struktur keras, struktur kuat untuk menahan abrasi. Caranya apa? Kalau kita lihat dana desa pengguna selama ini, mereka hanya membangun talut penahan abrasi. Itu begitu kena hantaman, di scoring di bawah patah, selesai. Maka cara yang paling tepat adalah dia buat semacam breakwater, tapi polanya adalah pola namanya revetment. Jadi kita tentu ada hitungan-hitungan. Kita mesti tahu kecepatan angin selama 10 tahun. Kemudian kita hitung berapa kecepatannya rata-ratanya. Lalu dari situ kita bisa tahu berapa tinggi gelombang yang dia paling tinggi maksimum gelombang. Untuk kemudian kita hitung terakhir energi yang menghempas ke pantai berapa besar. Baru kita bisa lakukan tindakan. Tindakan berikut adalah misalnya revetment dengan batu-batu alam. Tapi batu yang beratnya berapa? Itu mesti kita tahu hitungannya. Sehingga tindakan yang bisa kita ambil, kalau memang ada hitungan data yang kita tidak ada, maka dengan experience, pengalaman kita, saya tanya warga, kalau lihat batu begini dia tidak bisa bergerak, berarti kira-kira batu yang ukuran itu atau di atasnya, itu yang kita ambil tindakan. Nah, pemerintah daerah berkewajiban menjaga itu. Karena yang pertama, menjaga masyarakatnya. Selain yang kedua, menjaga pulau. Pulau yang ada atau cagar-cagar budaya, daerah-daerah desa-desa yang memiliki cagar budaya.
soal kemarin kita kegiatan eksplorasi budaya dan sebagainya mesti dijaga. Laut ini selalu dinanti hadiahnya. Aneka ikan dari nelayan selalu ditunggu orang-orang pedalaman. Selain dibawa ke pedalaman, ikan juga ditukar di pasar barter yang sudah populer mendunia itu, pasar barter Wulandoni dan pasar barter Lewaraja. Sepertinya butuh mitigasi besar untuk cegah gelombang pasang, tidak hanya sebatas talut. Dan masyarakat butuh dukungan yang lebih besar bila perlu dukungan nasional. Pak Presiden Jokowi, mohon dicatat ini. Terima kasih.